Geger, gelaran Citayam Fashion Week oleh anak-anak nongkrong di SCBD Jakarta baru-baru ini, imbasnya masih terasa hingga kini. Ya, Baim Wong dan Paula Verhoeven kabarnya masih menuai sindiran pedas pasca keduanya membatalkan pengajuan hak atas kekayaan intelektual Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI. Kabarnya, sindiran pedas itu diantaranya datang dari selebriti Wanda Hamidah soal pemberian uang 500 juta kepada Bonge dan kawan-kawan yang disindir Wanda melalui sosial medianya, menyebut bahwa itu hanya sebuah konten dan tak jadi diberikan. Lantas, seperti apa tanggapan Baim Wong atas sindiran Wanda tersebut? Seperti apa pula nasib uang 500 juta rupiah tersebut pasca acara heboh Citayam Fashion Week resmi dibubarkan aparat keamanan? Tak hanya itu, bertubi-tubi serangan hujatan netizen terhadap Baim dan Paula pasca Baim menggelar konferensi pers sambil menangis sedih mengabarkan pembatalan pengajuan ke Haki untuk Citayam Fashion Week. Benarkah Baim sampai dirundung rasa trauma akibat hujan nyinyiran netizen hingga publik figur? Benarkah hujan-hujatan dan nyinyiran netizen sampai membuat Paula jatuh sakit? Seperti apa kondisi Paula terkini menurut Baim? Sementara itu, kesuksesan Bonge dan kawan-kawan selaku penggagas Citayam Fashion Week yang berhasil viral, sukses melambungkan nama Bonge hingga mengantar dirinya meraup pundi-pundi khas fantastis. Diakui Bonge, sehari ia sudah bisa menghasilkan uang 7 juta rupiah dan sudah memberikan hadiah 2 unit motor kepada ibunya untuk belanja ke pasar. Tapi di balik cerita sukses tersebut, seperti apa sosok Bonge dan kesederhanaan rumah orang tua yang ditempatinya di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat? Benarkah Bonge yang bercita-cita menjadi polisi masih mau melanjutkan sekolah dan terbuka untuk menerima beasiswa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh nama Wanda Hamidah yang diduga menyindir Baim Wong dan Paula Verhoeven soal pemberian uang 500 juta rupiah kepada Bonge CS, penggagas Citayam Fashion Week di SCBD Jakarta pada 20 Juli, yang kabarnya hanya sebuah konten. Sindiran itu meluncur pasca Baim dan Paula menarik kembali pengajuan hak atas kekayaan intelektual ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI. Melalui sosial media pribadinya, Wanda Hamidah meluncurkan sindiran pedas tersebut yang disebutnya sebagai aksi pesohor pamer uang membuat konten ternyata tidak diberikan. Lengkapnya sebagai berikut. Lagi-lagi pesohor membuat konten, pamer uang yang ternyata tidak diberikan. Bukan benar-benar membantu mereka, tapi menghasilkan uang dengan konten mereka. Menyakitkan. Lantas, seperti apa Baim Wong menanggapi sindiran tersebut? Benarkah Baim Wong tidak mempedulikannya? Saya tuh nggak bilang tuh orangnya siapa. Jadi dia tadi yang ngomong sebenarnya Wanda Hamidah itu. Aduh, saya bilang ngapain bilang mas saya. Karena kalau saya tahu nama takutnya udah kan ada setan masuk. Aduh tuh orang jahat tuh malu ini nih. Jadi rusak gitu loh. Saya keseharian saya. Itu yang saya nggak mau. Itu yang saya kenapa nggak mau baca. Karena gini loh. Kalau lo nggak bilang gue ketemu dia, gue akan tegur dia. Hai apa kabar? Dan dia akan bingung ngeliat gue. Loh
kok dia diginin gue nggak apa-apa ya, karena kita nggak baca, karena kita positif thinking sama dia. Tapi kalau lu udah bilang sama gue ketemu orangnya, aduh itu lagi yang ini gue bilang, gue tegur kagak ya, gue bilang. Dan kepura-puraan kita kelihatan banget. Dan gue pun juga nggak baca sampai sekarang apa yang ditulis sampai detik ini, nggak baca. Se-viral itu, sumpah saya nggak baca. Cuman saya mau tetap berpikiran dia orang baik. Saya sampai sekarang masih adore sama dia. Tak kalah heboh pula terkait uang 500 juta rupiah yang kemudian menjadi kontroversi tersendiri karena dituding netizen tidak diberikan kepada Bonge. Sebelumnya, Paula Verhoeven dikabarkan sempat menyambangi kediaman Bonge di kawasan Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Kala itu, Paula sodorkan uang 500 juta rupiah agar Bonge dan teman-temannya menggelar acara fashion show sekelas Citayam Fashion Week, tapi lebih akbar lagi. Seperti apa klarifikasi Baim Wong terkait uang 500 juta rupiah tersebut? Benarkah uang total 500 juta rupiah tersebut tidak untuk diberikan kepada Bonge, melainkan sebagai hadiah bagi pemenang dalam show tersebut, yaitu berupa 20 unit motor dan 100 unit handphone? Namun, usai Citayam Fashion Week menuai kritik hingga dibubarkan. Apa kabar uang ratusan juta rupiah tersebut? Benarkah Baim akan mengadakan acara baru lagi atau malah meng-cancel semuanya? Karena memang visinya itu memang harus diluruskan semuanya. Ada yang bilang sekarang LGBT, ada yang sekarang apa. Luruskan. Kita yang bisa meluruskan. Jadiin itu pakaian yang unik, yang menarik. Jadi orang-orang yang datang, yang menjadi kontestan itu bukan pakaian yang seperti itu, tapi dia bisa mendaur ulang dari koran, dari plastik dia pakai. Jadi yang ikut itu adalah orang-orang yang kreatif, nggak perlu jadi orang kaya. Jangan perlu jadi kaya istilahnya untuk bisa menjadi juara, untuk menjadi juara mendapatkan 100 juta. Semua orang bisa ikut asal kreatif. Apapun didaur ulang. Itu rencana saya sebenarnya. Saya mau menjadikan itu ajang, jangan jadi kayak kok pakaiannya jadi kesini ya. Pakaian perempuan dipakai sama pria, ini kita lurusin semuanya. Ini loh konsepnya. Saya bilang mengkerucuti lagi. Ini meeting udah lama. Mengkerucuti, saya nggak perlu bilang jurinya siapa. Saya takut dia terseret-seret ya. Cuma dikerucutin lagi dia. Oh iya, yang unik, yang aneh, yang daya kreatifnya tinggi. Semua orang bisa menjadi model. Semua orang bisa menjadi fashion. Dan yang juara bukannya uang yang kita berikan nama dia, walaupun emang uang, tapi bajunya yang kita beli, ngerti nggak? Bajunya kita hargain 100 juta, bajunya hargain 50, 25, semuanya gitu. Nanti kita ada seasonnya semuanya. Nih season di Jakarta, nih bajunya nih. Bisa dilelang akan jadi uang lagi dan buat mereka juga. Semua sudah dipikirin sama saya, nanti ada di Jakarta, ada di Bandung. Dan semuanya itu yang ikut nanti desainer juga dari tiap-tiap kota. Jadi sekarang desainer semuanya Jakarta. Padahal terlalu banyak desainer luar kota tuh yang benar-benar bagus. Jadi buat saya terlalu banyak. Karena Paula itu dari Semarang. Kenapa dia pindah ke Jakarta? Karena di Semarang tidak bisa menjadi model. Nggak bisa. Dan Paula merasakan banget gimana caranya di setiap kota itu berhak menjadi model, berhak menjadi desainer, tidak perlu ke Jakarta semuanya. Sampai sekarang saya belum memutuskan, karena kan banyak juga yang bilang 500 juta itu buat mereka, Bonge segala. Salah lah, 500 juta itu hadiahnya total hadiah yang kita keluarkan. Saya juga tadi mau ada 20 motor sama 100 handphone ya. Kenapa sih gini loh, saya jelasin. Kenapa harus ada itu semua? Yang menarik dari setiap acara itu harus ada suatu hal yang istilahnya menarik buat mereka.
Masih heboh nama Wanda Hamidah yang kabarnya menyindir Baim Wong dan Paula Verhoeven terkait pemberian uang 500 juta rupiah kepada penggagas acara Citayam Fashion Week. Benarkah Baim Wong sampai dirundung rasa trauma dan Paula bahkan jatuh sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Pedas sindiran Wanda Hamidah untuk Baim Wong dan Paula Verhoeven yang menuai kehebohan di jagat maya. Rupanya banyak sindiran lainnya dari para selebriti kepada Baim dan Paula tak hanya membuat mereka akhirnya menarik kembali pengajuan hak atas kekayaan intelektual alias haki terkait Citayam Fashion Week, tapi juga berefek pada terjadinya serangan psikis. Ya, Baim yang sampai menangis saat melakukan konferensi pers soal pencabutan kembali haki dari PDKI, kini mengaku dirinya dan juga Paula sang istri merasa trauma akibat banyaknya nyinyiran netizen hingga para selebriti yang ditujukan kepada keduanya dan bahkan juga keluarga mereka. Sebelum saya mulai, saya sudah tahu, aduh gue takut nih, gue bilang gue takut malah nggak bisa ngejaga nih gitu loh. Netizen tahu sendiri ya, dia tidak akan melihat sesuatu hal yang bagus kalau dia itu benci sama orang. Mau orang itu mau berbuat seperti apapun, dia tidak akan suka. Cuman kalau saya tidak peduli, saya mau menjadi diri saya sendiri. Bener aja, saya malah udah tahan semuanya, tahan terus. Cuman keluarnya itu kalau misalkan dari hati itu apa ya, kita nggak bisa nahan. Kalau saya pura-pura sih jatuhnya tidak seperti itu kok. Dan ternyata semua tuh bilangnya seperti itu. Kita nggak buta, kita tahu kok. Dan banyak sekali yang mau support saya sekarang. Cuman apa gitu loh, apa daya saya tuh tidak sekuat itu gitu loh. Kecuali kalian yang sadar sendiri apa yang saya concern, apa yang saya takutin, apa yang saya mau lakukan. Jadi digerakin semuanya. Kalau saya ketika bergerak sendiri takut juga lama-lama karena saya kasihan sama keluarga saya. Gak keluarga di saya aja, keluarga di mana Paula sama keluarga kandung saya, papa kan udah lumayan ya, udah dia mau seneng-senengnya aja, tapi ketika dia ngeliat sinetron mulu lagi sekarang, jadi ketika ada berita itu kan saya takut kepikiran. Jadi banyak faktor yang saya pikirin gitu loh. Sekarang saya malah coba saya balikin sama kalian, apa yang mesti saya lakuin. Kalau misalkan ada, jadi gini, saya ada di Poros Tengah, kita bicara Tiger Wong Entertainment dulu. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Kita maju lagi nih, tingkatan lebih tinggi. Yang satu bilang enggak. Tiba-tiba jam 10 yang ini bilang iya. Saya nggak perlu kasih tahu ya orang-orangnya siapa. Cuman orang-orang itu orang-orang yang saya hormati sekali. Wah, saya bingung gitu loh. Saya tidak merasakan cacian maki itu. Demi Allah. Saya hanya merasakan bagaimana caranya saya harus menolong mereka ya. Gimana. Kalian bisa ngeliat dari mata saya. Kenapa saya kepikiran sama komen-komen itu? Saya nggak kepikiran sama sekali. Saya tahu niat saya tahu tujuan saya tahu banget apa yang saya mau tuju. Jadi saya nggak pernah kayak cacian maki itu kayak menghancurkan diri saya. Terlalu kuat visi saya, terlalu kuat, tapi langkah-langkahnya lah yang saya harus pikirin. Nggak seperti itu. Ternyata tahapan-tahapannya itu saya belajar harus gimana. Pasca heboh Baim Wong dan Paula Verhoeven menjadi sorotan dan dihujat netizen, kabarnya Paula yang tak kuat mentalnya menghadapi semua itu dirundung kesedihan, terpukul hingga sakit hati usai membaca komentar nyinyir netizen.
Padahal sebelumnya, Baim Wong telah memperingatkan Paula agar mengabaikan alias tidak membaca komentar netizen. Lantas benarkah Paula sampai jatuh sakit akibat hatinya bak diiris sembilu membaca hujatan dan nyinyiran netizen? Seperti apa kondisi Paula terkini? Kalau perempuan kayaknya hampir sama semuanya ya. Dia pakai perasaan. Lain dengan kita laki-laki itu pakai logika. Kita itu bisa menghilangkan perasaan, logikanya dikedepanin sampai kayak nggak kejadian apa-apa. Sampai ini kalau perempuan nggak bisa. Ngumpet-ngumpetin dia dengan perasaan dia nggak apa-apa. Saya tahu dia sedih. Saya tahu dia terpukul. Saya tahu dia itu sakit hati. Saya tahu dia itu baca semua komennya, karena perempuan itu disuruh nggak baca komen dia tetap baca. Karena dia itu punya pemikiran penyelidikan yang sangat gila daripada laki-laki. Iya, perempuan tuh gila kalau soal main polisian dia paling jago lah. Dia bisa nyelidikin sampai tuh kan lo salah kan, lo mau ngomong apa lo sekarang. Perempuan itu begitu, jadi bohong lah ketika kita bilang jangan dibaca apa sama dia mau tahu akarnya di mana, ini ya di mana. Itu perempuan. Nggak bisa, kita cuma bisa bilangin aja jangan dibaca. Kalau misalnya dibaca sama dia, terus habis itu ya kita diemin. Tapi selalu kita bilang sama dia kayak banyak sih, saya nggak bisa bilang, takutnya itu kan sebenarnya karena itu menyangkut jadi susahnya untuk berkeluarga juga kan menyamakan persepsi dua pribadi ya. Saya kalau terlalu cerita kita jadi ngomongin pribadi masing-masing, saya nggak mau. Cuman ya dari kejadian ini saya bilang di keluarga pun begitu, saya bilang harus istilahnya istri itu begini sama suami itu begini sama istri. Jadi kita belajar dari semua ini kayak gitu. Geger Baim Wong dan Paula Verhoeven sampai dilanda rasa trauma. Bahkan Paula kabarnya sampai jatuh sakit akibat nyinyiran dan hujatan netizen. Seperti apa Cahaya Bintang Bonge, anak Bojonggede, Bogor, salah satu penggagas Citayam Fashion Week di kawasan SCBD Jakarta baru-baru ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mengejutkan dahsyatnya imbas dari cibiran netizen terhadap Baim Wong yang membuatnya dan juga Paula Verhoeven sang istri diselimuti rasa trauma. Di sisi lain, hebohnya Citayam Fashion Week di kawasan SCBD Jakarta baru-baru ini melambungkan nama Bonge, salah satu kreator Citayam Fashion Week. Tak bisa ditampik bahwa Citayam Fashion Week yang menuai sorotan positif dari publik mengalirkan rupiah berlimpah ke pundi-pundi khas ABG asal Bojonggede ini. Alhasil, Bonge pasca CFW bisa memberikan sebagian besar uang hasil kreativitasnya untuk orang tuanya yang hidup pas-pasan. Bahkan, Bonge sampai bisa membelikan 2 unit motor kepada ibunya untuk digunakan pergi berbelanja ke pasar. Bagaimana tidak, pasca CFW, dalam sehari Bonge mampu meraup penghasilan hingga 7 jutaan rupiah. Jack sibuk di rumah, sibuk nongkrong, sibuk konten juga. Dan dapat penghasilan nggak sih Boy ketika memang ada aktivitas seperti ini? Alhamdulillah banyak om. Kisaran berapa? Kisaran aja sehari-hari itu. Nyampe 7 juta. Itu sehari? Ya. Atau sebulan? Sehari. Sehari. Tapi tiap hari pasti kesini atau ada hari tertentu aja? Hari tertentu doang sih om kalau ada konten gitu. Dan uangnya lo gimana ini? Ya buat orang tua aja om.
buat orang tua gitu, buat ibu, buat bapak, buat kakek lah, keluarga. Ya ngikutin alurnya aja om. Bonge beli motor 2. Beli motor. Ya ini sama ini di dalam. Kalau Bonge emang nggak pernah ngomong kalau dia mama aku viral atau gimana, nggak pernah dia. Justru tetangga yang bilang tuh anak kamu viral tuh ada di TikTok gitu. Makanya aku kaget pas ngeliat, oh iya bener gitu. Dia sendiri mah nggak ngomong. Terus langsung nanya ke Bonge langsung gitu. Iya emang bener bang, iya mah gitu. Dia mah malu nggak pernah cerita. Ya alhamdulillah doa saya terkabul sama Allah. Kalau dia bisa mengangkat derajat keluarga kita ya, yang tadinya dia anak jalanan, ibarat kata yang dikecilin sama orang-orang, sekarang udah bisa ngangkat derajat kita semua. Ibu tuh untuk membuktikan Membuktikan sama orang-orang kalau dia bisa dan mampu, bisa lebih daripada yang lain. bangga nggak ibu? Bangga banget. Ada yang kenalin kamu gitu manggil aku, nanya foto gitu. Banyak om. Banyak. Yang paling berkesan apa nih, mungkin yang paling ini gitu? Nggak foto. Nggak foto gitu. Jadi siapa aja sih om, nggak ngapalin orang, malu sih. Ini kayak gini maluan dia. Malu dia. Orangnya malu aslinya mah. Kalau aku nggak, maksudnya biasa aja, nggak terlalu gimana-gimana ya. Udah biasa seperti biasa aja udah. Berharap berlanjut sampai dia lebih sukses lagi. Bonge dengan nama asli Eka Satria Putra, remaja asal Bojonggede berusia 17 tahun ini yang notabene salah satu penggagas dan kreator komunitas anak nongkrong di kawasan Sudirman dan juga ikut membidani lahirnya Citayam Fashion Week yang kemudian mempopulerkan namanya dan teman-temannya. Meski namanya kini meroket tajam, toh Bonge masih tetap tinggal di rumah orang tuanya yang sederhana di sebuah gang sempit di Kampung Bojong Sempu, Cilebut Barat, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Berbeda dari dugaan banyak orang serta kabar yang beredar, Bonge yang sempat mengenyam pendidikan sampai kelas 3 sekolah dasar justru masih memiliki hasrat untuk kembali ke bangku sekolah dan tidak menolak beasiswa. Lantas, seperti apa curahan hati Ibunda Bonge yang ingin sang putra dapat mewujudkan cita-citanya menjadi seorang polisi? Itu jaket kamu yang nemenin kamu dari awal apa gimana nih? Apa baru ada? Baru ada. Ini Asli. Nah, untuk harga ini berapa nih? Pasti pada penasaran nih gue. Kalau ini boleh dikasih sih, ngomongnya kemarin kata orangnya nyampe puluhan lah. Puluhan. Iya. Kamu seneng nggak ibaratnya? Iya. Sampai dikasih sepatu Jordan Apa tuh? Oh, dari pemberian dari siapa itu Pak sepatu? dari orang. Nah, ini juga sama Gucci dari mana juga? Iya. Ya siswa ya. Iya. Ada yang nawarin Bonge sih, ibu-ibu. Ya Bonge mau aja. Sekolah yang penting habis pulang sekolah kan bisa konten selalu jalan, sekolah juga jalan. Ya mau lah, ngapain ditolak rezeki om. Benar-benar. Kalau dari keluarga gimana responnya waktu itu? Pas kamu kasih tahu ditawarin suami sama. Ya disuruh sekolah. Berarti kamu dari rumah sebenarnya yang mau ya? Mau. Nggak pulangnya bukan karena Bonge tidur di sana, tidur di rumah temen. Oh, jadi ada yang mau ini juga pada pulang ikut rumah gue juga. Iya di Tanah Abang. Kelas 3 SD kalau nggak salah dia keluar. Kalau dengan adanya beasiswa ini, ibu gimana Bu? Saya mah berharap kalau ada benar-benar dapat beasiswa dia bisa melanjutkan lagi sekolahnya dia sampai dia cita-citanya terkabul aja. Dia kan mau jadi polisi, mudah-mudahan semuanya terwujud. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.